Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Cek Becek, sanak sedulur di mana bae berado. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Dan sudah tidak terasa, sudah masuk puasa yang ke-6. Dan di Anten-Anten Nunggu Buko ini Bang Cek Becek, acara kita ini didukung oleh Basnas Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Paldian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2. Dan jangan lupa kage ada rezeki kuis Ramadan dari Lipo Group dan Palembang Square. Dan segmen 1 dan 2 ini diaturi buat dulur-dulur yang nak nelpon, yang nak bertanya tentang tema kita sore hari ini. Alhamdulillah sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yaitu Dr. Andes, Bapak Dr. Haji Saini Pajar, SAG, MHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih cak lama tu lah ya. Masih jalan lah. Baik, pemirsa Pal TV di mana bae berado, dan tentunya sore hari ini tema kita yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Saini Pajar, SAG MHI, yaitu Ramadan membentuk pribadi peduli sosial. Ramadan membentuk pribadi peduli sosial. Ya Ustadz, mungkin bisa disampaikan tausiah kita sore hari ini, Ramadan membentuk pribadi peduli sosial. Baik, Cik Daus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini tidak terasa, Cik Daus, kita sudah masuki 6 Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan Ramadan kita hari ini. Di bulan Ramadan tentu kita ini masih masuk dalam 10 hari pertama, yaitu Allah mencurahkan rahmatnya, dan 10 malam kedua nanti Allah akan mencurahkan maghfirahnya, ampunannya, dan 10 malam ketiga yaitu pembebasan dari api neraka. Mari kita kejar rahmat Allah ini, mari kita minta dan mohon terus kiranya Allah memberikan rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Setelah itu kita mendapatkan pengampunan, ikum minan nar. Yang ketiga, selanjutnya kita akan Idul Fitri. Ramadan adalah mengajarkan kita untuk selalu peduli. Karena dalam Ramadan itu ada pelajaran yang sangat penting berupa kepedulian. Mengapa demikian? Itulah Allah memberikan kita kewajiban untuk berpuasa sehari penuh, 12 jam lebih kurang, seperti itu. Nah, di dalam berpuasa ini, setiap orang yang berpuasa pasti merasakan lapar dan haus. Ketika dia lapar dan haus, tentu dia merasakan dirinya betapa tidak enaknya, ya kan? Tidak lemak kalau bahasa kita Palembang, betapa orang lapar dan haus, apalagi di jam-jam seperti ini. Nah, ini diharapkan Ramadan ini ketika orang kaya berpuasa, ya kan? Orang yang berilmu berpuasa, orang yang miskin pun berpuasa, orang yang cerdas dan macam berpuasa, bisa menumbuhkan kepeduliannya terhadap fakir dan miskin, orang yang membutuhkan, muhtaj, orang yang membutuhkan makan dan minum. Makanya
Di dalam diri manusia ini ada 3 hal. Pertama iman. Yang kedua adalah jasad. Yang kedua adalah jasad. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ruh. Ruh ini, ya kan? Ini urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu an rabbi. Ruh itu urusan Allah. Nah, ketika ruh ini ditahan, untuk menahan sesuatu termasuk jasad kita ini bergumul dengan suatu kekuatan yang luar biasa, maka dia diharapkan dia akan menjadikan dia suatu hal yang bisa berpeduli terhadap sosial. Jangan lupa, sesempurna apapun manusia, ketika dia tidak ada ma'anas, ya hubungan sosial, maka dia manusia yang belum sempurna. Ya, al-insanul kamil, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang hablum minallahnya bagus dan hablum minan nasnya juga bagus. Nah, sehebat apapun dia, hebatlah dia beribadah, setiap hari, malam, siang dia beribadah, ya. Tetapi hubungannya dengan manusia tidak bagus, maka dia belum dikatakan manusia yang bagus, manusia yang afik, manusia yang sempurna. Jadi Allah tidak butuh sebenarnya manusia itu hanya beribadah kepadanya saja, tetapi dia harus peduli sesama manusia. Yang kaya peduli dengan orang miskin, ya kan? Yang berilmu peduli dengan orang yang bodoh, yang pintar juga mengajarkan ilmunya, dan lain sebagainya. Inilah konsep Islam, betapa Islam ini luar biasa. 2 hal ini tidak boleh kita lupakan. Juga sebaliknya, dia peduli sesama manusia, tetapi dia tidak pernah beribadah, juga demikian dia tidak sempurna. Oleh karena itu, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia ini harus beriringan. Nah, puasa itu membentuk kita untuk peduli sesama manusia. Ya kan? Ada di dalam puasa ini namanya sedekah. Ya kan? Sedekah setiap hari, memberikan makan fakir miskin ketika berpuasa, ketika kita iftar, berbuka, memberikan makan sahur kepada orang yang perlu makan sahur. Dan yang tidak kalah pentingnya, di akhir Ramadan ini kita ada namanya kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu zakat fitrah. Itu aja. Zakat fitrah ini itu menunjukkan kepedulian kita sesama manusia. Jadi kalau kita puasa ini untuk Allah dan Allah yang menilainya, nah kepedulian kita dengan manusia itulah dengan zakat fitrah, dengan berinfak, bersedekah, dan memberikan santunan anak-anak yatim. Diharapkan dengan bulan Ramadan ini mampu memberikan stimulan, dorongan kepada kita yang kaya, yang berilmu, yang lain, yang melebihi dari status sosialnya di tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan kepada sesamanya. Ya. Yang miskin bisa diberikan makannya, fakir juga diberikan, termasuk orang tidak berilmu diberikan. Makanya ada istilah sekarang ini, saya tahu, ada kalau ada pesantren kilat, pesantren Ramadan, itu tidak lain sebenarnya untuk memberikan kepedulian tadi. Yang berilmu memberikan kepada orang yang tidak berilmu. Pal TV ini termasuk salah satu. Anten-anten nunggu buku ini termasuk kepeduliannya terhadap orang yang berilmu, memberikan pelajaran kepada yang tidak berilmu tentu. Mungkin ada yang banyak mengharapkan pemirsa Pal TV yang mengharapkan anten-anten nunggu buku ini betapa banyak ilmu-ilmu yang diberikan para ustadz di sini. Barangkali itu Cik Daus, betapa memang kalau kita tidak segera ini, yang paling pokok adalah bulan Ramadan ini dapat mempertajam nilai kepedulian sosial kita. Nah, ya kan? Nilai kepedulian sosial kita. Karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang harus butuh dengan orang lain. Makhluk yang tidak boleh dia egois. Dia butuh dengan orang lain. Dia perlu orang lain. Orang pintar butuh orang yang tidak pintar.
Orang kaya butuh orang yang miskin. Orang cerdas juga begitu. Dan ingat, manusia tidak bisa hidup sendiri. Itulah konsep manusia makhluk sosial. Ramadan kita harapkan mempertajam nilai-nilai kepedulian sosial kita kepada sesama manusia. Barangkali itu. Baik, Ustadz, bagaimana Ramadan itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam hal peduli sosial ini, Ustadz? Pertama, dia harus melatih, ya. Melatih dirinya. Ini kan ada sifat manusia itu yang cuek, yang tidak peduli lah, ya. Tetangga, rekan kerja, lain sebagainya, dia cuek. Nah, diharapkan dia harus melatih diri. Ya. Bagaimana cara melatih diri? Dia harus melihat orang yang lebih rendah, yang lebih miskin dari dia. Ya. Contoh, ketika kita merasa sehat terus, coba kita sesekali ke rumah sakit, berkunjung ke rumah sakit. Betapa orang-orang di sana tuh banyak yang sakit, banyak yang susah aja, yang sakit segala macam. Oh, alhamdulillah kita sehat. Nah, dengan demikian kita rasa empati dan rasa simpati. Juga demikian kita cobalah kita lihat di tempat-tempat yang banyak orang yang meminta-minta, tempat panti-panti jompo, di panti-panti sosial. Betapa orang perlu sangat dengan kebutuhan itu. Maka, nah untuk menumbuhkan itu kita harus latihan. Tidak bisa kita misalnya ke mall terus. Banyak kayo. Atau kita ke tempat makanan enak, tidak baca. Harus sesekali kita ke pasar-pasar tradisional. Betapa memang orang di sana itu memang sangat butuh. Ternyata kita berduit juga ya dibandingkan mereka. Nah, inilah cara kita untuk menumbuhkan, ya, memotivasi diri kita, khususnya di Ramadan ini. Kita harus dilatih seperti itu, barangkali. Gitu, Ustadz, ya. Tetapi orang kan banyak juga, Ustadz, pengen berbuat sosial tetapi keterbatasan ekonomi, Ustadz. Sebaiknya kegiatan sosial apa itu, Ustadz, yang untuk keterbatasan ekonomi? Nah, ada istilah kita itu ada berapa hal, ya. Pertama, orang yang mampu duit dia harus sedekah dengan duit. Kalau tidak mampu dengan duit, oke, dengan tenaga. Dia mungkin kuat badannya, cek. Dia ada tenaga, bersedekah dengan tenaga. Tak pacak tenaga, duit tak kati, tenaga tak kati. Cuma pacak berdoa. Doakan. Orang sekitar kita didoakan. Tak pacak berdoa misalnya. Yang paling sederhana, yang paling rendah, itu yang keempat. Yaitu, jangan membenci. Jangan ngejek orang yang miskin itu. Jangan ngejek orang yang tidak mampu itu. Jangan ngejek orang yang fakir miskin. Nah, itu paling konsep paling rendah, cara paling rendah. Itulah yang dilakukan. Bersedekah bagi orang yang punya duit, memberikan tenaga bagi orang ada tenaga, memberikan doa bagi yang mungkin ada doanya dia, dan yang paling rendah yaitu dia tidak membenci. Jangan orang sedekah dikit, nah dikatui, ya lah, dikatui, calimnya, nak minta alam, nah jangan demikian. Hal itu. Tetapi juga ada yang ingin melakukan kegiatan sosial, Ustadz, tapi hatinya sudah lain, Ustadz. Itu kayak riya gitu ya. Riya. Nah, itu gimana, Ustadz? Nah, ini tidak dibolehkan juga, ya kan? Dalam hadis Nabi disebutkan, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu tidak boleh tahu. Bukan begini memberinya ya. Bukan sembunyi kayak ini, bukan. Maksudnya jangan cerita. Oh, Pak, kita kan perlu diumumkan di masjid. Boleh asal niatnya untuk memotivasi. Boleh itu, Ustadz? Boleh. Memotivasi. Ya. Merangsang. Nah, merangsang jemaah. Boleh niatnya, tapi ingat luruskan. Ini kan niat riya ini tipis itu. Beda-beda tipis, beti ya. Iya. Beda-beda tipis. Kadang-kadang riya enggak ya? Riya ada ya? Cek itu kan. Antara riya dengan tidak. Tapi pahalanya, Ustadz, masih itu? Pahalanya masih, tapi kita harus tanamkan yang minta sedekahkan ya, yang bersedekah, dia harus menyampaikan bahwa tanamkan niatnya bahwa dia tidak mau riya. Pak Ustadz, Pak katanya, untuk motivasi baik. Tidak apa-apa kayak diumumkan. Pancingan. Tidak apa-apa, tapi ingat aku tak galak ya.
ada semacam penekanan. Tapi kalau dia minta umumkan tuh, masa aku nyumbang 1 juta, tidak kamu umum ke? Sa duit itu katanya. Sa duit itu, merajo, tidak diumumkan. Nah ini yang tidak boleh pahalo, riak dia. Itu Ustaz ya. Iya. Baik. Ya, pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada, nanti di segmen kedua masih kita buka line telepon di 0711 38 0022 yang ingin bertanya. Jadi tema kita sore hari ini Ramadan membentuk pribadi peduli sosial. Ya Ustadz, apa saja kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh individu Ustadz? Sebaiknya apa lah Ustadz kira-kira? Selain dari bentuk-bentuk keagamaan tadi Ustadz. Yang sangat sederhana, gotong royong. Gotong royong. Oh, gotong royong. Di bulan puasa ini susah Ustadz? Iya. Gitu ya. Memiliki rasa empati dan simpati. Iya. Itu yang paling kita kan, yang sangat sederhana ya. Sudah itu kita membantu orang lain. Membantu orang lain tidak hanya dengan duit kan. Mungkin ada kan kita lihat mungkin di jalan ada nenek-nenek yang mau nyebrang. Kita gopok, kita bantu. Ada yang mau sholat, mungkin dia susah naik tangga masjid itu kan. Nah kita angkat, nah, itu salah satu. Itu yang saling sederhana dan saling menghormati itu ya. Benar. Saling menghormati, saling mengingatkan, mengingatkan dalam kebaikan kan. So saling memberi semangat, itu penting kok. Saling memberi semangat. Yeah. Orang itu kan kalau kita sudah sesama kayak ini, semangat itu perlu dari kawan ya, dari teman. Saling beri semangat, saling tegur kalau ada salah. Nah, itu kan kita kalau dia mendapat rezeki kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Kalau dapat musibah kita mengucapkan innalillah. Itu salah satu peduli. Ya. Jangan kita cuek kan. Sudah itu dia kalau dia mendapatkan orang ya, apalagi kita tradisi kita di Palembang, kalau tidak ditegur rasa tersinggung kan. Nah itu. Jadi diharapkan dia ada tegur sapa, itu kan, ada semangat, memberikan semangat. Negur itu adalah salah satu adalah kepedulian sosial itu, Cek. Nah Ramadan itu diharapkan mampu mempertajam kepedulian kita setelah kita Ramadan ini yang kita lakukan. Gitu Ustadz ya. Jadi Ustadz, bagaimana hubungan antara ibadah puasa dan peningkatan kesadaran ini Ustadz? Kesadaran sosial Ustadz. Hubungan puasa dalam meningkatkan kesadaran sosial, apa yang kami sampaikan di awal tadi. Puasa ini kan menahan lapar dan haus. Diharapkan setelah kita orang yang berpuasa ini merasakan orang yang lapar, orang yang tidak makan hari ini. Mungkin kita mampu, tapi ada orang yang tidak makan. Yang fakir miskin, dia cuma makan mungkin sekali. Nah itulah puasa ini. Ya. Orang yang berpuasa adalah orang yang mampu menahan dirinya dan peduli terhadap sesama. Kalau dia tidak menumbuhkan rasa empati dan simpati kepada sesama, puasanya ini dipertanyakan, Cek. Berhasil atau tidak, ya kan? Nah, karena dia sudah merasakan lapar. Tidak lemak, kalau bahasa kita lapar tidak lemak. Lesu, nak tidur baik, ya kan? Sehingga kita ada, ya. Merasakan kesedihan seseorang. Merasakan seseorang. Nah itulah hubungannya. Coba kalau kita tidak pernah puasa, Cek. Tidak pernah kita merasakan bahwa dia ini lapar. Ketika kita ketemu orang fakir miskin, lapar. Oh, tidak pernah kita merasakannya. Tapi kalau ketika kita puasa, nah itulah hubungannya, Cek. Seperti itu, Cek. Baik, pemirsa Pol TV di mana berada, jangan kemana-mana, kita balik lagi di Anten-Anten Nunggu Buko setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa Pol TV, dimanapun Anda berada, masih di Anten-Anten Nunggu Buko. Kita masuk di segmen yang kedua dan masih narasumber kita, Bapak Dr. Haji Salni Pajar, SAG, MHI. Baik, kita buka line telepon yang nak bertanya seputaran Ramadan, kami aturi di 0711
07113880022 yang nak bertanya langsung dengan narasumber kita seputaran permasalahan Ramadan. Dan mungkin juga nak bertanya tentang hal-hal yang lain juga boleh di 01713880022. Oke Ustadz, di bulan suci Ramadan ini apalagi sudah masuk yang puasa yang ke-6 ini Ustadz, mungkin bisa diberikan sedikit tausiah amalan-amalan apa yang bagus di bulan suci Ramadan Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi di awal-awal Ramadan ini kita, supaya saya katakan tadi bahwa kita mengejar rahmat, kasih sayang Allah diberikan kepada kita bagi yang tentu mengharapkan rahmat Allah ini. Pertama, kita tentu jangan lupa untuk selalu di malam Ramadan menghidupkan malam Ramadan. Namanya qiyamul lail, berupa sholat tarawih, cek. Sholat tarawih. Ya. Dilanjutkan dengan witir, ya kan. Dan jangan lupa kita membaca Al-Quran, namanya istilah tadarusan. Tadarusan. Menjelang sahur, kalau ada waktu, dan memang harus ada waktu untuk kita sholat tahajud, ya kan? Sebelum sahur, baru kita makan sahur. Nah, setelah sahur diharapkan kita jangan tidur. Oke Ustaz, kita terima telepon dulu. Ya. Halo. Ya, terputus. Dicoba lagi di 01713880022. Baik, disambung lagi Ustaz. Nah, setelah kita sholat subuh dengan rangkaiannya, kita ada nunggu waktu duha, sholat duha, ya kan? Nah, baru setelah itu dibolehkan untuk bisa tidur. Dan amalan-amalan ini harus dirutinkan dan harus diperbanyak di bulan suci Ramadan. Apabila kita menemukan amalan-amalan ini dengan kita katakan sedekah tadi, ya, dan berinfak, bersedekah, inilah nanti kita akan menemukan nanti pada tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri. Idul Fitri. Arti Idul Fitri itu kembali ke fitrah, Bersih. Fitri kita suci, fitrah kita suci, hati kita dan jiwa kita suci. Nah, siapa yang jiwa orang suci itu, siapa yang Idul Fitri itu, yang melaksanakan tadi puasa Ramadan, ya kan? Tarawih, witir, tadarus, tahajud, pokoknya ada peningkatan amal selalu. Nah, itulah yang kembali kepada fitrah. Nah, mana kalau tidak melaksanakan itu, ya dia bukan Idul Fitri, tapi Lebaran. Lebaran. Nah, oleh karena itu harus ada beda antara Lebaran dengan Idul Fitri. Oleh karena itu kita harapkan kita kembali ke fitrah setelah selesai Ramadan. Jadi Ramadan ini walaupun itu sudah terus kita kerjakan tiap tahun, ya kan? Mungkin kalau umurnya hari ini 50 tahun dan dia puasa umur 4 tahun, berarti sudah 46 tahun dia berpuasa. 46 tahun dia sudah 46 bulan ya, dia sudah berpuasa. Nah, oleh karena itu betapa ada peningkatan mestinya. Ya, makanya di bulan Syawal itu, arti Syawal itu peningkatan. Dari Ramadan sudah kita terbiah, dilatih Ramadan ini kan, dengan fisik yang kuat, dengan rohani yang kita latih. Syawal ini bisa meningkatkan, ketika kita bulan Syawal bisa meningkatkan lagi. Nah, itu diharapkan latihan di bulan Ramadan yang saya sebutkan tadi dengan ibadah-ibadah tadi itu mestinya harus istiqomah, konsisten di bulan-bulan lain, di 11 bulan sebelumnya, ya kan? Nah, oleh karena itu, baik, kita terima dulu Ustaz ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anten nunggu buka. Ya, halo. Ya, dengan ibu siapa bu? Halo, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa bu? Halo. Ya, halo. Iya. Dengan siapa bu? Ibu Dea di mana? Dari Dea. Ya, di mana bu?
Ya. TV-nya Bu dikecil ke Bu, volumenya, jangan TV-nya, TV biarlah besar cak itu Bu. Kertapati. Oh, Kertapati. Cak mana Bu Dea? Apa yang nak ditanyakan dengan Ustadz kita? Ya, halo. Ya, silakan Bu Dea. Halo. Ya, Luha. Halo. Halo juga. Halo. Volume TV-nya dikecil ke Bu. Jangan besar iga. Halo Bu. Ngeresek Bu ya. Ya, terputus. Terputus. Oke, Ustadz, kembali lagi Ustadz, silakan. Ya. Nah, amalan-amalan ini yang mesti harus terus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ada orang yang ngamalnya tidur terus. Ya, Nah, itu cak mana Ustadz? lupa sholat, lupa pokoknya itu makan itu Pas buko be. tidak juga baik dan juga sangat membahayakan sesungguhnya kesehatan dia Hmm. dan juga tidak dibolehkan juga sampai-sampai dia lupa sholat. Ada. Cuman kalau dia puasa lupa sholat sama saja berdosa. Berdosa. Sholat wajib, puasa wajib, ternyata melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang wajib. Dan itu sangat dilarang dan hukumnya berdosa. Nah, puasa tidur yang berpahala itu tidur yang ketika kita beribadah kita merasa capek. Contoh kita baca Al-Quran, tadarus, capek, tidur. Nah, itu namanya tidur yang berpahala. Ibadah. Dan terlelap tidurnya. Nah, inilah yang dinamakan. Bangun pas asar. Iya, pas asar ya. Iya. Pas asar, itulah namanya tidur yang ibadah. Bukan sengaja untuk tidur, mentang-mentang puasa tidur terus. Tidak boleh. Sudah asar, tadarus, tidur lagi, ibadah lagi gitu ya. Iya. Iya. Ya Ustadz, tadi Ustadz membicarakan masalah puasa Syawal ya Ustadz ya. Di bulan Syawal. Nah, puasa Syawal itu sebaiknya dilakukan berapa hari Ustadz? Dalam hadis itu 6 hari. 6 hari. 6 hari. Di bawah itu Ustadz? Jumlah puasa Syawal itu adalah 6 hari. Jadi apakah boleh dia puasa hari ini, lusa puasa lagi? Kalau masih di bulan Syawal, Boleh. boleh. Asal niatnya untuk puasa Syawal. Nah, kalau dia puasa misalnya bayar hutang itu beda lagi. Nah, oleh karena itu dalam hadis Nabi apabila seorang hamba melaksanakan puasa sebulan penuh dan dilanjutkan ya, dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia dihapuskan dosanya ya, setahun yang akan datang. Dari kita Idul Fitri berapa hari itu Ustadz? Boleh besoknya. Oh, besoknya boleh? Hari ini Idul Fitri 1 Syawal, boleh besok. Boleh lusa, boleh. Pokoknya yang penting dia sudah masuk di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Nah, tapi tradisi kita di Palembang, ya kan? Tradisi kita di Sumatera Selatan ini, Lebaran kedua kan masih nak sajo, Makan opor ada ya? makan opor kan? Hmm. Kadang kita puasa Syawal rasanya tidak lemah dengan tetangga, dengan dulur. Nah, itulah menyebabkan orang itu biasanya 1 minggu setelah. Jadi kalau waktunya boleh. 2 Syawal itu sudah boleh. Sudah dibolehkan untuk puasa Syawal. 3 Syawal terus seterusnya. Tapi kalau tradisi kita masih besanjo tadi, masih silaturahmi dengan keluarga-keluarga, jadi kita kadang-kadang puasanya itu seminggu setelah itu. Seminggu setelah itu. Itu biasanya seperti itu. Baik. Baik pemirsa Pal TV, dimanapun Anda berada, masih kita buka line telepon di 0711 38 0022 yang ingin bertanya, dan juga nanti kita ada kuis Ramadan ya, berhadiah ini voucher belanja di Lipo di Palembang Square atau Palembang Icon ya. Baik, 0711 38 0022 masih kita tunggu yang nak bertanya seputaran permasalahan Ramadan, dan tema kita sore hari ini Ramadan membentuk pribadi peduli sosial. Oke Ustadz, apa peran penting zakat infak sedekah dalam membentuk sikap peduli sosial selama Ramadan ini Ustadz? Ya. Perannya adalah untuk kepedulian sosial pasti ya. Karena tidak semua orang muslim, umat muslim ini yang mampu. Nah, diharapkan ketika kita berzakat fitrah itu
menjelang Idul Fitri, menjelang sholat Idul Fitri, itu orang-orang yang miskin itu sama, ya, bisa merasakan makan hari itu, bisa merasakan baju baru hari itu, bisa merasakan celana baru, sepatu baru, ya kan, kopiah baru, sorban baru, mungkin seperti itu. Nah, siapa yang ngasih mereka? Kita yang berzakat tadi, baik zakat dengan beras maupun zakat dengan uang, itu. Nah, orang yang kan tidak semua orang itu beruntung dalam hidupnya, khususnya di bidang ekonomi. Ya kan? Nah, kita bantu. Nah, peran inilah, ya, peran zakat fitrah ini kalau kita kumpulkan umat muslim ini luar biasa kekuatan dana zakat ataupun dana infak, dana wakaf yang mungkin dikumpulkan oleh para amil, ya kan? Para amil yang mengumpulkan ini, kalau dikumpulkan itu luar biasa, Cek. Nah, kita masih sebatas di masjid ketika rutinitas di bulan suci Ramadan. Akhirnya ya sudah setahun itulah merasakannya. Siap. Baik, pemirsa Pal TV, ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen ketiga, kita ada kuis Ramadan. Baik, pemirsa Pal TV, dimanapun Anda berada, masih di Anten-Anten Nunggu Buko, sudah masuk di segmen yang ketiga. Dan tentunya kita lagi ada kuis kurma, kuis Ramadan, ya, mendapatkan voucher belanja. Dan tentunya masih di Anten-Anten Nunggu Buko ini kita akan mesti mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Dr. Haji Salni Pajar SHG HMAI. Mungkin silakan Ustadz. Ya, ada doa yang terus kita harus dengungkan di setiap malam, setiap kita sholat di bulan Ramadan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya adalah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan maafkanlah saya. Ya, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, di bulan yang suci ini maafkanlah saya. Itu luar biasa doa ini. Dan ditambah lagi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab api neraka, dan kami minta ridhomu ketika kami masuk ke dalam surga. Nah, orang yang masuk ahli surga ini tentu orang yang melaksanakan rukun Islam, ya kan? Sudah itu peduli kepada sosial, peduli kepada sesama, ya kan? Dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Dia tahu haknya sebagai manusia dan juga haknya sebagai warga, seperti itu. Nah, ketika manusia itu melakukan kesalahan, dia mengucapkan istighfar, ya kan? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak baca panjang astagfirullah, bisa panjang dikit astaghfirullahalazim. Kalau dia panjang juga astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan ini Rasulullah SAW sudah minta, Rasulullah sudah mencontohkan minimal 70 kali Rasulullah dalam sehari semalam. Kita kalau Rasulullah 70, kita lebih lah. Karena kita manusia biasa, banyak salah. 100 ya, kita istighfar. Silakan, sudah subuh, sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, atau sudah isya. Nah, penumpukan ibadah di bulan Ramadan ini diharapkan bisa melipat gandakan pahala kita. Karena bulan Ramadan bulan yang dilipatkan pahalanya, berlipat-lipat.
Makanya bulan Ramadan disebut juga Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang bertambahnya kebaikan, dia mendapatkan berkah. Sedikit tapi berkah. Kan? Banyak berkah, sedikit cukup, itu berkah namanya. Nah, kita raih keberkahan ini biar kita ada rasa, bertambah kepedulian, ada rasa. Jangan samo bae, itu kan diharapkan jangan samo bae. Ramadan cak itulah di luar Ramadan cak itulah tidak ada efek atau pengaruh. Nah, kita harapkan Ramadan ini dapat mempengaruhi nilai ketajaman sosial, mempengaruhi ketajaman beribadah kepada Allah, mempengaruhi peningkatan kita ibadah kepada Allah, dan meningkatkan ilmu, ya kan? Memperbanyak tadarus, itu seperti itu mestinya di Ramadan ini. Karena ini kita akan ketemu setiap tahun. Setiap tahun kita akan ketemu di bulan Ramadan yang itu memang disediakan untuk umat Muhammad ini, untuk hamba Allah yang muslim ini. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa betapa pentingnya ya Ramadan, orang gembira menyambut Ramadan dan dia bergembira saja terhindar dari azab api neraka, apalagi dia melaksanakannya, maka momentum Ramadan tahun ini anggap saja ya Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada yang menjamin kita bisa melaksanakan Ramadan yang akan datang. Tidak bisa menjamin. Oleh karena itu, momentum-momentum seperti ini, ya kan, kita sudah mampu untuk melaksanakannya. Makanya di instansi pemerintah, swasta, itu kan waktunya diulur itu, Cek, ya. Masuk jam 8, balik jam 3, ya kan? Istirahatnya luas, kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa toleransi pemerintah terhadap orang-orang yang berpuasa. Warung-warung ditutup, tidak terbukanya, tidak. Itu menunjukkan bahwa toleransi memberikan kesempatan luas kepada para shaimin dan shaimat. Orang yang berpuasa, perempuan dan laki-laki. Nah, momentum ini kita manfaatkan, memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Kita ada harta, kita infakkan, kita sedekahkan. Tidak nak nunggu bahwa ini harus zakat. Zakat itu terbatas. Zakat fitrah itu hanya 2,5 kilo, ya kan? Kalau lebih tidak apa-apa, kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan. Nah, inilah namanya Ramadan yang peduli, Ramadan yang memotivasi kepedulian sosial. Orang kalau dia sudah termotivasi, terbiasa sedekah, terbiasa berinfak, terbiasa berbuat baik. Kalau satu hari dia tidak mengeluarkan duit, rasanya cak kurang itu, Cek. Nah, itu karena itu diharapkan dia membiasakan diri. Dan orang kalau sudah biasa, tidak berat, tidak berat lagi. Apalagi dia sudah menjadi kebutuhan, Cek. Sama cak kita di luar Ramadan kita tidak puasa, harus makan itu kan. Pagi makan, siang dan malam, sore. Kalau tidak makan rasanya lapar sekali kalau tidak puasa. Nah, seperti itu. Kalau orang sudah menjadi kebutuhan, sedekah kebutuhan, infak kebutuhan, sudah itu sholat ibadah kebutuhan. Kalau tidak sholat rasanya cak mana lah, cak ada yang kurang. Nah, inilah namanya Ramadan itu hebat ya. Katakan Ramadan syahrut tarbiyah. Ramadan bulan pendidikan. Kita dididik untuk peduli, dididik untuk lapar, dididik untuk haus, dididik untuk peka, terdidik untuk lain sebagainya. Bulan tarbiyah. Dididik untuk belajar banyak di bulan Ramadan.
Nah, kalau dia sudah berhasil di bulan Ramadan ini, itulah keberhasilan yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita berhasil, Cek. Ramadannya, Ramadannya berhasil. Dari mana kita melihat berhasil Ramadan itu? Dari setelah Ramadan. Ada tak kira-kira perubahan? Ada tak peningkatan ibadahnya? Sedekahnya? Ada tak peningkatan? Al-Quran ini tidak hanya dibaca di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita membacanya 1 juz 1 malam, itu namanya peningkatan. Di luar Ramadan diharapkan ya, itu kita rutin, walaupun setengah lembar, ya, ataupun 1 lembar bolak-balik. Jangan kita hanya Ramadan membaca Al-Quran. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tadarus Al-Quran ataupun dia tilawah Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan. Diharapkan di luar Ramadan. Itu kelihatan keberhasilan kita dalam mentarbiyah, mendidik jiwa, hati, dan pikiran kita, jasad kita di bulan Ramadan ini setelah 11 bulan berikutnya. Barangkali itu, Cek Daud. Baik, Ustadz, luar biasa tadi pembicaraan kita di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya sebentar lagi kita akan ada kuis di 0711 380022 di 0711 380022. Oke Ustadz, pertanyaan penutup kita sore hari ini masalah infak dan sodako Ustadz. Sebaiknya infak itu apakah pemberiannya dibarangkan dengan zakat Ustadz, zakat mal, atau bisa dipisah-pisah Ustadz di bulan suci Ramadan ini? Harus yang jelas boleh dibarangkan, tapi beda nilai, ya. Kalau beda nilai begini maksudnya. Kalau kita zakat fitrah gitu sebut, itu 2,5 kilogram beras. Atau harga, kalau duit itu harga beras hari itu berapa? Ya kan? Kalau sekilo 10.000, 15.000 ya. 15.000 sekilo ya, misalnya 15.000 berarti 30 2 kilo berarti kalau 12,5 ya. Sekitar 40.000 ya. Iya. Nah, 40.000. Ini zakat fitrah saya, ini istri saya, ini anak-anak saya. Itu zakat fitrah. Itu dibatasi 2,5. Kalau infak boleh saat itu, tapi dia tidak terbatas. Boleh banyak, boleh dikit, sesuai dengan kemampuan. Boleh barang. Kalau infak. Zakat mal beda lagi, Cek. Zakat mal itu adalah ketika sampai haul dan nisab. Haul itu rentan waktu setahun. Nisab itu kadar jumlah, ya kan? Iya. Misalnya dia sudah 1 tahun, dari Ramadan ke Ramadan, nah itu setahun namanya. Nah dihitung berapa hartonya. Misalnya dia kebun sawit atau kebun karet atau kebun. Sudah masuk nisab setahun ya? Setahun, nah, sudah 1 tahun. Nilai duitnya itu sekitar 83 jutaan lebih, atau emas sekitar 12 suku lebih disimpan emasnya. Kalau dipakai terus tidak wajib zakat. Dihitung. Oh Pak Ustadz, misalnya, bingung kami nak ngitung itu. Kami nak berzakat mal sesuai dengan apa itu lebih bagus. Artinya tidak cemekean dia. Dia langsung berimpak sekian juta, ya kan? Sekian juta misalnya. Seperti itu. Boleh. Dan boleh dibarangkan. Dia teringat tahun depan ini dia zakat mal, tahun depan lagi zakat mal. Itu ketika haul dan nisabnya tercapai, Cek. Kalau tidak tercapai tidak boleh juga, Cek. Itu namanya tetap namanya infak. Ya, infak itu tidak menunggu haul dan nisab. Boleh tiap hari, ya kan? Boleh tiap jam, boleh dia infak. Infak sedekah boleh tiap hari. Tapi kalau zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, itu dibatasi dengan haul dan nisab. Kalau zakat mal, kalau zakat fitrah 1 tahun sekali. Ya, untuk zakat mal sendiri, Ustadz, itu berapa persen Ustadz?
sesuai dengan hitungannya hartanya. 2,5% ya? Iya, 2,5% hitungan hartanya setahun. Kalau kurang dari situ Ustaz? Kurang dari situ harus pas mestinya. Harus pas hitungannya, ya? Atau lebih. Atau lebih? Nah, makanya kalau orang tidak cerewet, tidak pulau ini, tidak boleh dihitung. Lebih baik tak? Misalnya hartanya ini 1 miliar misalnya. Setahun itu dia bisa mengelola keuangan dia 1 miliar rupiah. 2,5% dari 1 miliar di zakat mal kepada badan amil zakat ataupun pada masjid. Gitu Ustaz Ya. ya? Di zakat mal, zakat infak itu boleh dibarangkan tapi niatnya Ustaz ya? Niatnya. Ya. Dan kadarnya, jumlah. Baik, kalau untuk zakat mal sendiri Ustaz, dosa apa yang kalau tidak diberikan Ustaz? Zakat Zakat arti mal. zakat mal arti zakat harta. Zakat harta ya. Zakat artinya membersihkan harta. Ya, tentu Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Kalau bahasa kita dusun ini masih kotor harta kita itu, maka kita bersihkan dengan zakat, dengan memberikan kepada orang lain, dikeluarkan. Ibarat sumur itu ditimbun supaya dia metu mata air lagi. Orang jangan takut ketika kita berzakat, berinfak, bersedekah jatuh miskin. Tidak, itu salah. Ya. Justru orang yang berzakat, berinfak dan bersedekah dia akan tumbuh dan tumbuh. Maka kata-kata zakat ya zakat itu bertumbuh, berkembang. Dan orang yang berzakat dia tidak akan takut miskin. Dia akan mendapatkan azab pasti. Ya musibah yang mungkin dia tidak disangka-sangka. Ya. Dan nyangkut musibah apa rupanya. Terbakar, kehilangan, banjir, longsor macam. Itu tentu soal itu biar Allah yang ngaturnya, tapi pasti itu dapat musibah. Jangankan seperti itu, orang pelit baik kan, orang pelit baik gitu dapat azabnya langsung ataupun dia nanti di akhirat kelak. Barangkali itu aja. Baik, untuk zakat mal sendiri Ustadz, bagaimana zakat mal itu pencarian seseorang itu harta tersebut diperoleh 50% dari halal, ada juga yang ada haram Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Itu kan bingung membaginya Ustaz. Iya. Ya. Nah aku ini nak berzakat, sedangkan duit ini kan ada halal, pecahnya ada yang haram ini. ada subhat. Aduh pecahnya ini dari anak ke duit ini. Iya. Jadi ini ya perlu kita belajar ya tentang zakat mal ini ya. Makanya kita hanya memberikan pengertian bahwa sesuai dengan haul dan nisab. Ya. Yang penting harta ini ya kan, orang kadang-kadang ingin mensucikan hartanya dengan berzakat, padahal zakat hartanya ini dapatnya dari hal yang tidak baik lah ya, haram lah, atau subhat. Subhat ya. Iya subhat. Subhat itu remang-remang ya, antara halal dan haram. Nah, penghitungannya ya kan, kalau orangnya menerima zakat kan tidak peduli. Iya. Orang menerima zakat itu tidak peduli. Nak dapat dari mana? Nak dapat dari mana? Pokoknya dia dapat zakat. Tapi yang masalahnya orang yang berzakat ini, apakah dia dapat pahala ataukah tidak? Yang jelas, sapu yang kotor tidak bisa membersihkan tempat yang kotor. Ya. Harus sapu itu bersih juga untuk membersihkan yang kotor itu. Gitu kan? Itu ada istilah. Kalau sapu kita ini kotor, mau bersihkan yang kotor itu, tidak akan mungkin bersih, tambah kotor. Artinya kalau kita nak boleh pahala itu mestinya harus harta yang baik. Cuman kalau diaduk-aduk baik, nah itu wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah gambarannya. Ada. Yang jelas saya katakan tadi, saya tegaskan tadi bahwa sapu yang kotor tidak akan bisa membersihkan yang kotor. Oh gitu Ustaz ya. Ya, tambah kotor. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa Pol TV, saatnya kita kurma kuis Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh
Baik pemirsa Pal TV, saatnya kita kurma kuis Ramadan. Kami tunggu di 0711 38 0022 untuk mendapatkan voucher belanja senilai 250.000. Ya, 250.000 ini dari Palembang Square Mall, dari PS Mall. Nah, bergancang 0711 38 0022 dengan passwordnya dunia belanja hiburan sekeluarga. Apabila Cik Das menyebutkan Palembang Square Mall, dijawab dengan dunia belanja hiburan keluarga. 0711 38 0022 bergancang. Jadilah start 250.000. Ayolah. Macam nambah-nambah beli baju budak. Yo, benar, Cek. Kapan hari ini menang kuis kok, besok melok lagi lah 500.000. Nah, kapan misalnya pengaji 25 hari lah kali kebaik. Banyak. Alhamdulillah. Halo. Halo Palembang Square Mall. Halo. Halo. Ya, terputus. Malu-malu. Ya, malu-malu. Baik, kami tunggu di 0711 38 0022. 0711 38 0022. Ya, saatnya kuis kurma, kuis Ramadan. Ya, 0711. Ayolah, banyak duit kalau Cak ini. Iya. Ya, kita coba lagi 0711 38 0022. Ya, dapatkan voucher belanja senilai Rp250.000. Ya. Padahal mudah ya. Pertanyaannya mudah nian ini. Itu. Pertanyaannya mudah nian. Yo. Jadi bergancang di 0711 38 0022 dari Palembang Square Mall. Nah, jadi kalau nak beli baju bawa baik itu Ustaz, voucher ini tadi. Nah, 250.000 ini dari Pal TV, dari kuis anten-anten nunggu buko. Bagus baju Harga itu. baju itu misalnya 300, ini nambah 50 lagi. Iya. Nah, boleh nggak Ustaz kira-kira? Benar tuh. Halo. 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 Halo, Palembang Square Mall. Halo. Palembang Square Mall. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Palembang Square Mall. Dunia belanja. Dunia belanja hiburan keluarga. Ya, agak kurang besar monitor ini. Dengan siapa ini, Bici? Dengan siapa? Dunia belanja hiburan keluarga. Ya, dengan ibu siapa? Hakim di Kamboja. Adit di Kamboja. Hakim di Kamboja. Ya. Hakim di Patera. Ya, pertanyaannya apa yang menjadi tanda awalnya masuk bulan suci Ramadan? A. Azan maghrib. B. Terlihatnya hilal. A. Azan maghrib. B. Terlihatnya hilal. B. Terlihatnya hilal. Yakin? Iya. Yakin Pak? Bu? B. Ya, oke. Selamat Bu, selamat. Yakin. Ya, selamat ya. Yakin. Ya, yakin. Selamat Bu. Ya, yakin. Ya, yakin ya, yakin ya kamu. Ya, terima kasih untuk Ibu Hakim ya. Ya, langsung Ibu ke Pal TV KG. Ya. Ya, selamat kepada pemenang mendapatkan hadiah 250.000 dari Palembang Square Mall. Kuis anten-anten nunggu buko dipersembahkan oleh Baik, selamat untuk para pemenang. Silakan mengambil hadiahnya di hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam kerja jam 9 sampai dengan 4 sore di Pal TV dengan membawa KTP asli sama fotokopi identitas. Sama baik ini KTP asli ini. Baik, Ustadz, mungkin bisa disimpulkan Ustadz tausiah kita hari ini. Baik, para pemirsa Pal TV di mana berada, simpulan kita hari ini bahwa bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang sangat
berharga bagi kita, karena kita belum tentu bisa Ramadan yang akan datang. Anggap baik Ramadan tahun ini ada Ramadan terakhir, biar kita semangat. Itu pertama. Yang kedua, kita harapkan Ramadan tahun ini bisa meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, ya. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, ibadah wajib maupun ibadah yang ghair wajib, yang tidak wajib. Nah, bisa meningkatkan. Diharapkan setelah Ramadan kita bisa meningkatkan itu dan stabil. Yang ketiga, diharapkan Ramadan ini bisa mempertajam kepedulian sosial kita, ya. Kepedulian sosial kita sesama manusia, ya, dan sesama kita. Pedulian sosial tidak hanya kita berbentuk duit, apa yang kita sampaikan tadi, ya, Iya. saling hormat menghormati, ya, saling memberikan semangat, saling tegur sapa, saling jujur sesama, ya kan, keterbukaan, itu termasuk peduli sosial. Nah, oleh karena itu kita harapkan Ramadan tahun ini bisa meningkatkan itu. Dan yang keempat, kita harapkan kita nanti ketemu dengan Idul Fitri, kembali ke fitrah, hati kita memang suci, jiwa kita suci, dan kita betul-betul fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian kita meningkat. Barangkali itu, Cik Daus. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Al-Ustaz Dr. Haji Salni Fajar SHG MAI yang sudah memberikan tausiah di PAL TV. Terima kasih atas kebersamaannya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, selesai sudah acara kita anten-anten nunggu buku kita pada sore hari ini. Terima kasih, kita ucap ke sponsor kita, Basdas Palembang, Lipo Mars, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli, Mega Wisata, Didi Paldian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2. Sekali lagi terima kasih dan kita akan berjumpa kembali di esok hari. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمة